Bab 951. Dalam sekejap mata, ratusan petarung hasil rekayasa genetika tewas oleh tembakan bertubi-tubi. Baru saja, para petarung kuat dari seluruh dunia juga bereaksi satu demi satu. Dan mereka yang selamat dari gelombang pertama tembakan barusan pada dasarnya memiliki 2 luka. Misalnya, Tuan Long, seperti gadis berkerudung, mereka bukanlah karakter biasa. Satu tembakan adalah momentum petir. Tetapi Raja Serigala Arktik dan Master Pedang Goryeo, yang terluka parah oleh Chen Yuan, tidak seberuntung itu. Dia tidak hanya terluka parah, tetapi dia juga dihujani tembakan dahsyat. Ratusan peluncur roket melesat ke arah mereka seolah-olah tidak menginginkan uang. M762 menembak membabi buta. Dari segala arah, dikelilingi oleh tembakan, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Senjata api biasa mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada petarung tingkat 5. Tetapi selama ada sedikit kerusakan dan terus bertambah, Anda mungkin tidak dapat menahannya. Ditambah dengan kemampuan menembak para petarung hasil rekayasa genetika khusus, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Senjata yang sama, di tangan orang yang berbeda, dapat memiliki perbedaan kekuatan lebih dari 100 kali lipat. Penindasan gila-gilaan dengan tembakan senjata, membatasi ruang gerak para master. Kemudian menggunakan bazooka dan rudal untuk melakukan pengeboman titik tetap. Para petarung hasil rekayasa genetika bekerja sama dengan sangat diam-diam, dan mereka pasti telah menjalani pelatihan khusus. Tahu bagaimana menggunakan keunggulan mereka sendiri untuk menekan kekuatan para petarung tingkat 5. Di bawah daya tembak yang dahsyat, lawan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Tarikan ekstrim, blokade daya tembak, luar biasa. Yang membuat orang merasa lebih mengerikan adalah para petarung hasil rekayasa genetika ini sama sekali tidak takut mati, dan mereka bahkan tidak merasakan sakit. Begitu didekati oleh orang yang kuat, mereka akan langsung meledakkan bom berdaya ledak tinggi di tubuh mereka. Mengambil gaya bermain yang sama. Saling menyerang. Ada beberapa petarung tingkat 3 dan 4 yang dibawa pergi oleh gelombang di bawah gaya bermain seperti itu. Pertempuran menjadi sangat sengit dalam sekejap. Tapi 2 menit. Hampir semua pemakan melon dibantai. 2 hantu malang, Master Pedang Korea dan Raja Serigala Arktik. Mereka langsung berhadapan dengan serangan ledakan diri dari lebih dari 100 petarung hasil rekayasa genetika. Dan tepat saat mereka meledakkan diri sendiri, pesawat tempur Raptor yang melayang di langit meluncurkan serangan rudal tanpa ragu-ragu. 2 tokoh kuat peringkat 5 tewas dibom hidup-hidup. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa ketika daya tembaknya padat dan terpadu sampai batas tertentu, bahkan tokoh kuat peringkat 5 pun akan membenci barat laut. Medan perangnya berdarah-darah, sungguh tragis. Komandan Hunter mencibir di sudut mulutnya. Gunakan lebih dari 100 pesawat tempur hasil rekayasa genetika untuk mengorbankan nyawa seorang tokoh kuat peringkat 5, dan darah tidak akan tertumpah. Tokoh kuat tingkat 5 terlalu mengancam. Jika mereka menjadi pembunuh untuk membunuh seorang pemimpin tingkat tinggi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Daya hancurnya terlalu luar biasa, dan dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sebagian besar petarung hasil rekayasa genetika ini hanyalah sampah masyarakat dan narapidana hukuman mati. Setelah modifikasi genetik, kebugaran fisik dan bakat tempur mereka telah ditingkatkan secara signifikan, saraf perasa sakit telah dihilangkan, dan ingatan mereka telah dibersihkan. Orang-orang ini dapat diproduksi massal, lebih dari 100 petarung hasil rekayasa genetika, melalui kerjasama taktis dan keunggulan medan, dapat ditukar dengan pembangkit tenaga tingkat 5, ini tidak terlalu hemat biaya. Hidup mereka sama sekali tidak berarti. Mampu berkorban dalam pertempuran adalah alasan keberadaan mereka. Pada saat ini, Chen Yuan dan Tina juga diserang oleh para petarung hasil rekayasa genetika ini. Situasi Tina jauh lebih baik. Dia telah pulih dari luka-lukanya, dan kekuatannya bahkan lebih baik. Dia memiliki kemampuan bertarung di masa puncaknya, dan kecepatannya secepat kilat. Tidak ada cara untuk mengurungnya. Adapun Chen Yuan, sebagai tujuan utama operasi ini, apakah orang lain hidup atau mati sebenarnya tidak begitu penting. Tapi Chen Yuan harus mati. Dia adalah master super yang dapat mengalahkan pembangkit tenaga tingkat 5. Operasi ini telah membayar harga yang sangat mahal. Jika ini tidak bisa menyingkirkannya, maka operasi ini tidak ada artinya. Atas perintah kepala pemburu, maka para petarung hasil rekayasa genetika mulai mempersempit pengepungan. Secara kolektif mengarahkan daya tembak mereka ke Chen Yuan. Dan juga mengadopsi gaya bermain yang menyimpang. Bum 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 gelombang. Ledakan mengerikan terdengar tanpa henti. Pada saat ini, Xuantian Yaozu, Yao Qingtan, Tuan Long, gadis berkerudung, Tila Morgan dan yang lainnya telah berhasil keluar dari pengepungan. Hanya Chen Yuan yang menarik semua daya tembak itu. Dia hampir sendirian menahan pengepungan kolektif dari ratusan petarung hasil rekayasa genetika. Dia memegang pedang samurai di tangan kirinya dan pedang emas besar di tangan kanannya, seperti memotong melon dan sayuran, satu pisau memotong seorang anak kecil.
Lebih dari 200 orang tewas dalam sekejap mata. Sikap berani dan tak terkalahkan itu benar-benar membuat orang gemetar. Tetapi pada saat ini, Chen Yuan juga terkunci dalam pengepungan. Laporkan, Pak, petarung no kunci target. Laporkan. Pak, petarung no kunci target, 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 tembak, bum-bum. 10 rudal menghantam tanah. Rudal-rudal itu langsung mengenai Chen Yuan di tengah ledakan. Gelombang ledakan yang mengerikan menghancurkan semua pesawat tempur hasil rekayasa genetika menjadi berkeping-keping, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Satu demi satu, awan jamur ledakan yang mengerikan muncul dari tanah. Gelombang kejut yang dahsyat, bercampur dengan gelombang panas yang mengerikan, menelan semuanya. Diperkirakan tidak ada yang bisa selamat dari gelombang kejut ledakan seperti itu. Dan kau masih berada di tengah ledakan. Apalagi kau level 5, aku khawatir bahkan jika kau level 6, gelombang ini mungkin terasa dingin, kan, tidak? Kakak Chen Yuan. Hore. Melihat Chen Yuan ditelan oleh dampak api yang besar, Yao Qingtan berlutut di tanah kesakitan, menangis terisak-isak. Melihat ini, Yao Zhu menamparnya hingga pingsan, dan memaksanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Tuan Long dan gadis berkerudung itu, melihat situasi seperti itu, juga menggunakan kecepatan mereka tanpa ragu-ragu, dan melarikan diri tanpa jejak. Dua pesawat tempur di langit masih berputar-putar. Ingin memastikan apakah Chen Yuan masih hidup atau sudah mati. 3 petarung lainnya mengejar orang-orang yang melarikan diri. Tetapi setelah Yao Zhu dan Tuan Long melarikan diri ke hutan, pada dasarnya sulit untuk menangkap mereka. Kepala pemburu menggelengkan kepalanya. Masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan kabur. Kali ini, banyak tokoh kuat tingkat 5 telah tumbang, dan pada saat yang sama, tujuan utama Chen Yuan telah tercapai, yang dapat dianggap sebagai penyelesaian tugas yang diberikan oleh Ketua Edward. Ketua Tina, selanjutnya, giliranmu. Saat ini, tepian sungai Yalu sudah berantakan dalam kobaran api perang. Ada ribuan mayat tergeletak di tanah. Hanya Tina Morgan yang tetap berada di medan perang dan tidak pergi. Ketika gelombang kejut ledakan mereda, terlihat seorang pemuda yang berpakaian compang camping, penutup kepalanya langsung terbakar, dan topeng kulit manusia di wajahnya terlepas, berjalan keluar dari kepulan asap. Dia sama sekali tidak terluka. Tidak menderita cedera sedikit pun. Sialan, rambutku berantakan, aku akan menghajarmu. Bab 952. Mengejutkan. Horor gila. Ini, bagaimana mungkin? Kenapa tidak bisa dibunuh seperti ini? Melihat Chen Yuan berjalan keluar dari kepulan asap tanpa terluka, kepala pemburu langsung tercekik. Dia sama sekali tidak percaya, seseorang bisa selamat dari gelombang kejut ledakan seperti itu. Raptor dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan baru. Kekuatan satu tembakan ke jiwa cukup untuk meratakan lapangan sepak bola dalam sekejap. 10 rudal mengebom secara terkonsentrasi pada saat yang bersamaan. Kekuatannya yang mengerikan cukup untuk meledakkan lubang sedalam 10 meter di area seluas 2 lapangan sepak bola. Dengan daya ledak-ledakan yang mengerikan seperti itu, kau bilang itu tidak bisa membunuh satu orang pun. Tidak masalah jika kau tidak bisa mati. Dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Mengerikan. Sangat menakutkan. Mata Tina Morgan membeku, menunjukkan ekspresi yang benar-benar. Bagaimana semut biasa sepertimu bisa memahami kekuatan pembangkit tenaga tingkat 10? Lalat capung mengguncang pohon, di luar kendalinya. Bos itu hanya bermain-main di dunia ini, dan sama sekali tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Kalau tidak, apalagi mengebom dengan rudal, bahkan jika kau mengebom dengan bom nuklir, kau mungkin tidak akan mampu membunuh pembangkit tenaga tingkat ke-10. Tentu saja. Dengan fisik Chen Yuan saat ini, secara alami mustahil untuk benar-benar mengabaikan kerusakan rudal. Tapi dia punya kekuatan. Dia bisa memulihkan fisiknya saat terluka. Asalkan tidak seketika, dia tidak akan mati. Setelah 10 kali perbaikan berturut-turut, fisik Chen Yuan telah melampaui 500 poin. Dan kerusakan yang disebabkan oleh ledakan 10 rudal langsung terhapus. Ding! Karena tuan rumah telah menderita sejumlah besar serangan ledakan, tubuhnya diperbaiki selama ledakan, ketahanan api gen meningkat, dan kekebalan kerusakan api plus 50. Astaga, ada hal sebagus ini. Chen Yuan terkejut. Awalnya, dia hanya ingin berpura-pura menjadi orang jahat. Tidak menyangka akan ada kejutan. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 82 kg. Kekuatan, 400. Konstitusi, 500. Semangat, 400. Kelincahan, 400. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status, sangat hebat. Sisa hidup, 180 tahun. Kekebalan api, 50 di atas 100 poin. Anda dapat mengabaikan kerusakan api dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan api.
Poin penguatan tersisa, 95. Chen Yuan membuka halaman atributnya dan meliriknya dengan santai. Entahlah, aku takut. Ada kekebalan api tambahan di halaman atribut, dan tercatat bahwa kekebalan lebih dari 100 dapat memperoleh kemampuan khusus. Ini sungguh bohong. Mungkinkah sistem mendorongku untuk memasang rudal dengan tubuhku? Setelah dibom beberapa kali, ia lepas landas. Tapi poin penguatan tidak cukup. Saat ini, sebuah pesawat tempur Raptor mulai terbang rendah, meluncur melewati hampir 50 meter di atas kepala Chen Yuan. Awalnya ia ingin mengamati target dari jarak dekat dan memeriksa apakah ada orang yang masih hidup di pusat ledakan. Dan saat ini, aku melihat sesosok tubuh melesat ke langit, memegang pedang emas besar, dan menebas dengan pedang yang ganas. Ia benar-benar membelah pesawat tempur Raptor menjadi dua bagian. Dengan suara keras, jet tempur itu jatuh dan terbakar. Chen Yuan turun dari langit. Di belakangnya terdapat jet tempur Raptor yang jatuh, mengepulkan asap. Melihat situasi ini, beberapa pesawat tempur lainnya segera menaikkan ketinggian terbang mereka. Tuan, pesawat tempur No jatuh, dan pesawat tempur No kehabisan amunisi, mohon instruksi. Mundur. Mundur cepat. Orang ini sama sekali tidak boleh dibunuh. Atas perintah Hunter, 4 pesawat tempur yang tersisa melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak pernah berani menoleh ke belakang. Mereka telah melakukan yang terbaik. Sebelumnya, ratusan pesawat tempur hasil rekayasa genetika bekerja sama dalam pengepungan, yang membatasi kecepatan gerak Chen Yuan. Dalam kasus ini, bahkan dengan daya tembak terkuat sekalipun, mereka tidak bisa membunuhnya. Sekarang bahkan lebih mustahil. Kecuali jika bom nuklir digunakan. Sial, benar-benar melarikan diri. Chen Yuan sedikit marah. Dari 5 pesawat tempur, hanya satu yang berhasil dilumpuhkan, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang sendiri. Pesawat-pesawat tempur itu terbang di ketinggian 1000 meter, jadi Chen Yuan tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang bisa bertarung kapanpun mereka mau, dan pergi kapanpun mereka mau, Chen Yuan hanya bisa menatap kosong. Seandainya aku bisa terbang. Jika kau mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan mentalmu, dan menginjak pedang terbang itu dengan kakimu, bisakah kau mencapai efek terbang dengan pedang? Tapi aku juga tidak punya kekuatan mental. Sangat tak berdaya. Chen Yuan berdiri dan merobek topeng kulit manusia yang terbakar di wajahnya. Penampilannya yang tampan dan gagah terekspos di udara. Jaketnya telah terbakar habis. Perut six-pack-nya terlihat, garis tubuh putri duyung yang sempurna, otot dada yang kuat dan tidak bengkak, penuh maskulinitas. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa. Itu membuat Tina merasa sedikit bingung. Pria ini terlalu kuat. Dan dia tidak hanya kuat, tetapi juga tampan. Tina Morgan. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Senior, mengapa Anda melepaskan petarung yang tersisa? Mereka sangat menyinggung keagungan senior, mereka semua harus dimusnahkan. Kata Tina dengan ganas. Orang-orang ini semua telah mengkhianatinya, karena mereka pengkhianat, mereka semua harus terkutuk. Chen Yuan memutar matanya. Kau pikir aku tidak mau? Jet tempur orang-orang terbang pada ketinggian meter dan melaju dengan kecepatan supersonik. Katakan padaku bagaimana cara melenyapkannya. Mengapa aku harus menghancurkannya dengan palu? Melihat Chen Yuan tidak berbicara, dia bahkan memutar matanya. Tina sepertinya tiba-tiba menyadari. Apa itu keberadaan pembangkit tenaga tingkat 10? Singkirkan beberapa jet tempur, cukup jepit mereka, dan mereka akan musnah. Tapi sejauh ini, Chen Yuan belum menunjukkan kekuatan penghancur itu. Mungkinkah dia tidak memiliki kekuatan seperti itu? Tentu saja tidak mungkin. Mungkin ada aturan yang lebih kuat dan misterius di bumi yang tidak dapat dilanggar. Berdiri di ketinggian yang berbeda, tentu ada pertimbangan yang berbeda. Misalnya, dia tidak akan menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa di depan orang biasa. Untuk pura-pura. Tidak berarti. Yang kuat sama sekali tidak peduli dengan pendapat seekor semut. Segera, Chen Yuan meninggalkan medan perang, diikuti oleh Tina Morgan. Chen Yuan tidak menghentikannya. Secara logis, saat ini dia hanya memiliki 50 poin kesukaan, yang tidak terlalu tinggi, dan seharusnya dia belum mencapai level yang membuatku berdebar. Apalagi betapa aku menyukainya. Keduanya masih bermusuhan sebelumnya. Meskipun bertarung berdampingan, hubungan mereka telah mereda, tetapi kamu tidak perlu mengikutiku sepanjang waktu, kanan. Namun Tina memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Dia tetap berada di tingkat kelima, dan sudah lebih dari 200 tahun. Tidak ada kemajuan selama lebih dari 200 tahun, dan hidup seperti kolam air yang stagnan. Meskipun dia memiliki umur panjang, kekayaan yang tak habis-habisnya, dan kekuatan transenden, semua itu tidak berarti banyak baginya. Hidup itu seperti ini. Ketika Anda baru lulus kuliah, Anda mungkin ingin mencari pekerjaan dengan penghasilan bulanan juta, yang merupakan harapan terbesar Anda.
Ketika penghasilan bulanan Anda juta, Anda ingin membeli mobil yang lebih baik dan rumah yang lebih besar. Ketika penghasilan bulanan Anda 100 juta, Anda ingin membeli villa besar, membeli mobil mewah, berkencan dengan gadis-gadis tercantik, dan menyadari harga diri Anda. Anda menghasilkan juta sebulan, saya tidak peduli dengan uang, uang tidak berarti apa-apa bagi saya. Dengan kekayaan bersih triliunan, saya ingin hidup selamanya. Tina telah mencapai semua tujuan di atas, dan dia bahkan menjadi seorang ratu, jadi dia perlu mengejar tujuan yang lebih tinggi. Dan semua itu, hanya Chen Yuan yang dapat mewujudkannya. Tentu saja dia mengikuti. Bab 953. Setelah bangun, Yao Qingtan berlinang air mata dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Setelah kehilangan kendali, dia menyadari betapa pentingnya Chen Yuan di hatinya. Bahkan ketika mendengar berita kecelakaan Si Yun, dia tidak pernah merasa begitu sedih. Chen Yuan seharusnya tewas akibat bom itu. Kekuatan rudalnya terlalu kuat. Bahkan pembangkit tenaga tingkat 6 pun hanya bisa tumbang di bawah serangan bom yang dahsyat ini. Di era ini, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata termal semakin canggih, dan ini bukan lagi era di mana seseorang bisa tak terkalahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan pribadi terlalu kecil, dan jalan menuju kekuatan terlalu sulit. Ketika tenaga kerja terbatas, Chen Yuan akan berakhir dalam situasi seperti ini, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Qingtan, tunggu sampai guru menyembuhkan lukanya untuk beberapa waktu, kau bisa ikut denganku kembali ke lembah Raja Obat, dunia sekuler terlalu berbahaya bagimu. Batuk-batuk. Xuantian Yaozu memegang dadanya dan tiba-tiba batuk mengeluarkan seteguk darah. Kali ini, dia terluka lagi. Saat berada di lembah Yaowang, dia tidak pernah terluka selama lebih dari 100 tahun. Tanpa diduga, setelah turun gunung, dalam beberapa bulan, dia telah terluka parah beberapa kali berturut-turut. Setiap kali lukanya sembuh, dia terluka lagi. Berkali-kali dia nyaris lolos dari kematian. Sialan, masyarakat ini sekarang terlalu berbahaya. Gou lebih aman di lembah Raja Tabib. Tuan Zhu, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Yao Zhu batuk darah, Yao Qingtan bertanya dengan wajah penuh penyesalan. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Menghadapi krisis sebesar ini adalah berkah di tengah kesialan bahwa kita bisa selamat. Saat ini, aku menyadari bahwa Chen Yuan seharusnya berbelas kasih kepadaku. Jika tidak, dengan kekuatan yang dia tunjukkan saat itu, satu tendangan saja sudah cukup untuk melukaiku dengan serius, tetapi aku hanya terkena pukulannya dan hanya menderita sedikit. Dia kehilangan setidaknya persen kekuatan kakinya, yang juga merupakan alasan penting mengapa guru masih mampu keluar dari pengepungan. Jika tidak, dengan luka parah, aku mungkin akan terkepung sampai mati seperti Raja Serigala Arktik dan guru pedang Goryo, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dalam duel antar master, Anda dapat langsung mengetahui apakah lawannya berbelas kasih atau tidak. Dari segi kebugaran fisik saja, kekuatan fisik Yao Zhu jauh lebih rendah daripada Raja Serigala. Tapi Raja Serigala terluka parah akibat tendangan ganas Chen Yuan, tapi dia hanya terluka ringan. Ini jelas hasil dari belas kasihan pihak lain. Tuan, apakah Anda akhirnya mau mempercayai saya? Wuo gelombang. Yao Qingtan merasa sangat kesal. Baru saat itulah Yao Zhu terbangun, tetapi sudah terlambat, dan Chen Yuan sudah jatuh. Ya, Qingtan, kau benar. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Yuan jauh melampauiku. Dengan kekuatan pembangkit tenaga tingkat 6, itu sudah cukup untuk menghancurkanku dengan satu tangan. Dia benar-benar tidak perlu bermain-main. Trik-trik licik itu sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Bagaimana mungkin orang sekuat itu peduli dengan pendapat orang lain? Aku menyerangnya di kediaman Chen waktu itu, tetapi aku gagal dalam serangan itu dan terluka parah. Sekarang setelah kupikirkan baik-baik, jika Chen Yuan benar-benar ingin membunuhku, bagaimana mungkin aku bisa lolos, kalah? Kali ini, Yao Zhu benar-benar terkejut dengan kekuatan Chen Yuan. Namun, di samping keterkejutannya, hal itu juga membalikkan semua dugaannya sebelumnya. Sayangnya, Chen Yuan tetap saja menyinggung terlalu banyak orang. Pertunjukan kayu itu akan hancur oleh angin hutan. Guru, saya ingin pergi dan melihat lagi, Chen Yuan begitu kuat, mungkinkah? Tidak mungkin. Jangan katakan dia adalah pembangkit tenaga tingkat 6. Bahkan jika dia pembangkit tenaga tingkat 7, dia tetaplah tubuh fana, tubuh dari daging dan darah. Bagaimana mungkin dia bisa selamat di bawah bombardir lebih dari selusin rudal? Sungguh, apakah tidak ada kemungkinan sedikit pun? Hati Yao Qingtan dipenuhi rasa malu, dan dia sudah menangis terseduh-seduh. Ya, sama sekali tidak ada kemungkinan. Yao Zhu menggelengkan kepalanya. Bertanya apa itu cinta di dunia ini, dan mengajarkan tentang hidup dan mati. Tak disangka, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Qingtan telah jatuh cinta begitu dalam pada Chen Yuan. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya?
Sangat mungkin King Tan telah diberikan kepadanya oleh Chen Yuan. Saat ini, Skull and Bones Amerika. Di ruang konferensi gedung pencakar langit yang sangat mewah. Edward, pembicara pertama dari Skull and Bones Society, mengenakan topeng tengkorak, sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota senior lainnya, serta puluhan anggota inti. Semua anggota inti juga mengenakan topeng tengkorak di wajah mereka. Isi pertemuan ini sangat penting. Berkat teknologi modifikasi genetik, terobosan besar telah dicapai. Pembicara pertama, Edward, memutuskan untuk secara resmi memulai rencana transformasi penguatan prajurit. Beberapa orang mendukung usulan ini, dan beberapa orang menentangnya. Pembicara, saya tidak menentang rencana transformasi yang ditingkatkan untuk prajurit, tetapi teknologi genetik yang kita miliki saat ini belum sempurna, dan ada konsekuensi besar dalam transformasi massal. Setelah transformasi, umur prajurit hasil transformasi genetik akan berkurang menjadi kurang dari 10 tahun. Bahkan jika Anda bertahan kurang dari setahun, tubuh Anda akan ambruk. Menggunakan transformasi narapidana hukuman mati sudah melanggar kemanusiaan. Apakah terlalu berisiko untuk langsung memulai rencana transformasi massal sekarang? Saya sarankan menunggu teknologi transformasi genetik menjadi lebih matang sebelum memulai rencana ini. Tuan Robert, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Penelitian tentang teknologi modifikasi genetik sangat lambat. Hasil penelitian saat ini memiliki dua arah. Arah pertama adalah transformasi genetik sempurna. Tingkat keberhasilan transformasi ini terlalu rendah. Dari 1000 produk uji, mungkin tidak satu pun yang berhasil. Arah kedua adalah transformasi berbentuk cacat. Meskipun akan ada beberapa konsekuensi, efektivitas tempur yang terbentuk setelah transformasi produk eksperimental ini, tidak diragukan lagi bahwa sebagai seorang prajurit, berkorban untuk negara adalah tugas mereka. Dan di medan perang, pengorbanan tidak dapat dihindari. Selama pertempuran terus terjadi dan mereka mati dalam pertempuran, akan sulit untuk menemukan konsekuensinya. Jadi saya setuju dengan usulan Ketua Edward. Saya juga setuju. Saya setuju. Di tengah rapat, tiba-tiba, ponsel Ketua Edward bergetar. Dia menyingkir dan mengangkat telepon. Ketua, operasinya gagal. Apa yang terjadi? Dongsuan Yaozun dan Ketua Tina melarikan diri, dan ada beberapa ikan lain yang lolos dari jaring, dan semua orang lainnya musnah. Hunter berkata dengan gugup di telepon. Begitu kata-kata itu keluar, Edward terdiam. Tapi dia tidak marah. Tampaknya dari awal hingga akhir, dia sangat acuh tak acuh. Alasan. Edward melontarkan dua kata dengan ringan. Tidak ada rasa bersalah. Tampaknya dia telah mencapai keadaan transenden di mana dia tidak senang dengan keadaan dan tidak sedih dengan dirinya sendiri. Pembicara, kita benar-benar meremehkan kekuatan Dongsuan Yaozun, dia sangat mungkin. Urutan ke-6. Tidak, Ketua, sangat mungkin dia melampaui tingkatan ke-6. Mengerti. Setelah menutup telepon, pria elegan yang merencanakan strategi ini tak kuasa menahan kerutan di dahinya. Sepertinya rencana itu harus dimajukan. Bab 954. Keesokan harinya. Pukul 8 pagi. Hotel Kimchi Peninsula, Presidential Suite. Chen Yuan bangun dari tempat tidur. Dia menyalakan berita TV dengan santai. Mengenai insiden kemarin, tidak ada rumor tentang itu. Semua orang makan, minum, dan bermain. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berita penuh dengan gosip selebriti, gosip PC Siano, dan sebagainya. Media berita internasional tidak membuat laporan yang relevan tentang serangan udara Raptor. Setelah krisis keuangan di negara Kimchi, dengan dukungan Nyonya Catherine, Taipan modal Amerika Serikat, penurunan ekonomi secara bertahap stabil. Meskipun masih ada ratusan bisnis yang tutup setiap hari. Namun, fenomena penutupan dan PHK telah jauh berkurang dibandingkan minggu lalu. Ni Wenxiuzi dan timnya secara bertahap mulai mengendalikan lebih dari setengah perusahaan raksasa yang terdaftar di negara Kimchi. Situasi konsorsium Sansing semakin sulit. Pada saat yang sama, ponsel Pangu 0 telah menyapu pasar luar negeri melalui sejumlah besar pesanan. Tren yang populer di seluruh dunia. Dengan cepat menguasai pasar ponsel kelas atas di semua negara di dunia. Peristiwa besar ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melampaui masa kejayaan ponsel Apple. Toko-toko khusus di berbagai negara berebut mengantre untuk membeli ponsel Pangu. Bahkan agen pembelian calo telah berspekulasi hingga dolar AS. Sistem cerdas ponsel Pangu sebanding dengan kecerdasan buatan. Saya memiliki mesin di tangan saya. Era ponsel Pangu secara bertahap telah dimulai. Poin yang sangat penting adalah konsep gadis-gadis asli Tiongkok secara bertahap telah berubah. Banyak orang merasa bahwa menggunakan ponsel Pangu lebih populer daripada menggunakan ponsel Apple. Ponsel Apple telah mengubah tampilannya selama beberapa tahun tanpa mengubah isinya. Model baru pada dasarnya tidak banyak berubah. Secara bertahap tergeser dan terlampaui juga merupakan tren zaman. Setelah Chen Yuan bangun, dia meregangkan badannya. Cuci muka. Sikat gigi.
Hanya menggoyangkan badan beberapa kali. Ding dong, ding dong, ding dong. Tiba-tiba ada bel pintu berdering di luar pintu. Siapa? Ini aku, Tina, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Chen Yuan membuka pintu. Ada dua pelayan berdiri di belakang Tina, mereka mendorong kereta makan, di mana mereka telah menyiapkan sarapan lezat untuk setidaknya 10 orang. Senior, maaf mengganggu istirahat Anda, bolehkah saya masuk? Tanya Tina Morgan dengan hati-hati. Masuk. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Wanita ini tidak ada hubungannya, dia pasti pemerkosa atau pencuri. Datang untuk mengantarkan sarapan pagi-pagi sekali, kenapa kau seperti anjing yang menjilat? Aku masih suka tatapan pemberontakmu dulu. Kenapa? Apa yang kau ingin aku lakukan? Senior, ku dengar kau akan kembali ke Huaxia besok. Ya, ada apa? Chen Yuan menggigit roti lapisnya. Kebetulan saja dia datang ke negara Kimchi, untuk sengaja menghindari pelacakan Xuantian Yaosu. Tujuannya adalah untuk melawan King Tan si ahli pengobatan. Setelah menanyakan tentang dingin dan hangat selama periode ini, berbagai macam pengeluaran uang, berbagai macam hadiah kejutan, dia akhirnya berhasil melawannya. Hadiah 300 poin sudah di tangan, dan itu dianggap sebagai kesuksesan besar. Kebetulan Yao King Tan dibawa pergi oleh Xuantian Yaosu. Dia terlalu malas untuk mengejar. Sudah waktunya pulang juga. Dia juga harus pergi ke Universitas Yenqing untuk belajar. Dan saya mendengar bahwa pendaftaran ujian seni pertama Akademi Seni Tianmen di Kota Baru Duntian akan resmi dimulai besok. Merekrut mahasiswa seni di seluruh negeri. Chen Yuan adalah kepala sekolah kehormatan pertama Akademi Seni Tianmen. Bagaimana mungkin dia, kepala sekolah, absen dari acara sepenting ini? Kejadian ini telah menyebabkan sensasi kolektif di kalangan netizen Tiongkok. Akibatnya, jumlah wisatawan di Kota Baru Duntian meningkat 50 dalam beberapa hari terakhir. Banyak orang datang ke sini hanya karena nama Yan Zong. 80% dari mereka adalah penggemar wanita. Bahkan pembawa acara luar ruangan dari platform utama pergi ke Kota Baru Duntian untuk melakukan siaran langsung. Chen Yuan menelepon Yue Ningsuang dan memintanya untuk mengirim pesawat pribadi untuk menjemputnya. Senior, aku ingin pergi ke Huaxia bersamamu, aku tidak tahu apakah aku bisa. Kata Tina Morgan dengan hati-hati. Mengapa kau mengikutiku? Kau telah berulang kali menyinggung dewa. Dewa tidak membunuhmu. Itu adalah sisi terbaik dari umat manusia. Apalagi yang kau inginkan? Chen Yuan berpura-pura marah, dan tiba-tiba berubah menjadi agresif. Tina Morgan langsung ketakutan. Senior, Tina tidak berani menyinggung Anda. Saya merasa sangat malu atas tindakan saya sebelumnya. Tina bersedia menebus kesalahan masa lalu saya dan tetap berada di sisi senior untuk membantu Anda. Saya hanya meminta senior untuk memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Suara, plop. Kecantikan yang tak tertandingi ini benar-benar berlutut di tempat, bersujud di tanah, gemetar. Memikirkan kekuatan dahsyat pembangkit tenaga tingkat ke-10. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Hanya dengan berdiri setinggi dia, seseorang dapat memahami betapa menakutkannya pembangkit tenaga tingkat ini. Edward si idiot, si sok benar. Aku bahkan tidak tahu makhluk macam apa yang telah kusinggung. Baiklah, karena kau ingin ikut, maka ikutlah. Mulai hari ini, kau akan dipanggil Ana dan menjadi asisten kecil di sisiku. Jika kau berprestasi dengan baik, aku tidak keberatan memberimu keberuntungan lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Tina tiba-tiba terkejut. Tidak salah lagi, dia memang ditakdirkan untuk tujuan ini. Di medan perang kemarin, Chen Yuan dengan santai menyentuh kepalanya, dan seketika menyembuhkan lukanya serta meningkatkan kekuatannya. Namun, itu bukanlah hal terpenting. Yang lebih mengejutkannya adalah karena transformasi energi ini, dia benar-benar merasa bakatnya telah meningkat. Itu hampir membuatnya terpaku. Rasa hormatnya kepada Chen Yuan di dalam hatinya tidak bisa ditingkatkan lagi. Jika dia bisa mendapatkan keberuntungan ini lagi dengan mengikuti Chen Yuan, dia rela membayar berapapun harganya. Terima kasih senior, Ana pasti akan tampil dengan baik. Tina sedikit mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi malu. Rambut pirang dan mata birunya tampak seperti boneka. Bahkan dengan sedikit sentuhan imut. Cantik bercampur dengan menawan, memesona dan seksi. Benar-benar memukau. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sudah berusia 385 tahun, hati Chen Yuan yang membara tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Orang bilang junior perempuan memegang emas batangan. Junior perempuan usia 30 tahun, kirim Jiangsan. Junior perempuan usia 30 tahun, kirim ramuan. Kau tidak memberiku ramuan itu, kan? Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan menaiki jet pribadi dan berangkat pulang. Di sampingnya ada seorang asisten wanita asing yang mengenakan sutra hitam, berambut pirang, bermata biru, berkulit putih, dan bertubuh seksi. Dia bisa disebut wanita yang sangat cantik. Tak seorang pun menyangka bahwa wanita ini bernilai beberapa triliun yuan.
Di seluruh dunia, terdapat 50 rumah besar, 3.000 villa, ribuan mobil sport, dan ratusan jet pribadi. Ada tambang emas, tambang batu bara, tambang besi, tambang tembaga, tambang berlian, dan urat minyak atas namanya, terlalu banyak untuk dihitung. Selain memiliki saham di Morgan Bank, dia juga memiliki saham di UBS, Citibank, dan obligasi nasional lebih dari selusin negara maju. Sungguh kaya. Jika Chen Yuan tidak memiliki 9.000 triliun emas, dia mungkin akan merasa rendah diri di hadapannya. Bab 955. Tanggal 6 April tahun 2022. Kerajaan Huaxia. Kota Baru Duntian. Pukul 10 pagi, matahari bersinar dan suhu 13-19 derajat Celcius. Chen Yuan sendiri mengemudikan pesawat pribadi dan mendarat di Bandara Duntian. Tidak ada petugas layanan di dalam pesawat. Hanya Chen Yuan dan Tina. Alasan utamanya adalah Chen Yuan mempertimbangkan bahwa jika jet pribadi yang ditumpanginya dicegat oleh jet tempur, akankah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika itu terjadi, dia dan Tina Morgan mungkin bisa lolos, tetapi kru lainnya akan terlibat. Lebih baik menerbangkan pesawat sendiri. Sekalian saja, uji kemampuan piloting pesawatmu. Jelas, Chen Yuan terlalu banyak berpikir. Sepanjang perjalanan, dia tidak dihentikan oleh apapun. Pada saat yang sama, berita tentang kembalinya bos Yan tersebar, dan untuk sementara, keluarga-keluarga besar terkejut. Barisan Mianzong, bahkan hingga hari ini, tidak lagi seperti dulu. Dengan terus berkembangnya modal Feidun, ponsel Pangu menjadi populer di seluruh dunia, dan aplikasi Temple of War mendunia. Gelar Presiden Yan secara bertahap menjadi legenda di mata anak muda kontemporer. Dia adalah aktor miliarder. Dia adalah pangeran piano. Dia adalah dewa bola basket. Dia adalah raja lari cepat. Dia adalah master catur. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia diliputi oleh gelar yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia baru berusia 22 tahun, belum genap 23 tahun. Di usia ketika orang biasa baru lulus kuliah, dia telah mencapai puncak kehidupan. Bahkan mesin litografi lahir di tangannya. Dengan dukungan teknologi mesin litografi, teknologi penelitian ilmiah seluruh kerajaan Huaxia akan meningkat lebih dari 15 tahun dalam sekejap. Langsung menyamai tingkat negara-negara maju barat. Pengaruh ini sangat luas. Kedepannya, hal ini bahkan dapat memengaruhi gaji pokok per kapita Huaxia, dan peningkatan keseluruhan hingga lebih dari 1 yuan. Sejak berita tentang keberhasilan pengembangan mesin litografi terungkap, mata uang Huaxia mulai menunjukkan tren yang meroket. Hingga saat ini, rasio mata uang Huaxia terhadap dolar AS telah meningkat menjadi 5,9:1. Daya beli mata uang Huaxia di dunia telah meningkat pesat. Tentu saja, meskipun Tuan Yan menjadi terkenal, dia tidak akan pernah lepas dari para pengkritik. Mereka mencercanya karena memiliki hubungan yang ambigu dengan berbagai macam wanita cantik. Kehidupan pribadi yang berantakan, kualitas moral yang rendah. Dia adalah Raja Laut. Sangat merugikan hak-hak perempuan. Semua kesuksesan yang dia raih hari ini bukanlah karena usahanya sendiri, tetapi karena bantuan para wanita kuat di sekitarnya. Tanpa Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Yue Lingxuang, Ye Han, Qin Wushuang, Lin Ziluo, Xiao Ruoyu, Chu Yumo, Gao Xuanyin, dan wanita-wanita kuat lainnya, anak perempuan, dan selebriti yang menggunakan berbagai kekuatan keluarga untuk membantu. Bagaimana Chen Yuan bisa seperti sekarang? Dia hanyalah seorang bajingan yang makan makanan lunak dan mengambil posisi. Dan apa yang dia makan bukanlah makanan lunak, dia makan lebih dari selusin makanan sekaligus. Disarankan agar negara mempromosikan hak-hak perempuan. Jasa perempuan tidak dapat diabaikan. Memiliki bayi adalah pekerjaan yang berat. Tempat kerja terlalu tidak adil bagi perempuan. Jika Anda ingin mempopulerkan kebijakan 3 anak, Anda harus memberikan perlakuan istimewa kepada hak-hak perempuan. Sangat disarankan untuk mengubah undang-undang dan meningkatkan cuti melahirkan menjadi 3 tahun. Hanya dengan cara ini para wanita dapat memiliki waktu untuk merawat anak-anak mereka dan mendukung kebijakan 3 anak. Pukulan ini, dia bisa disebut Raja Petarung. Saya khawatir bahkan Ye Tiandi pun tidak bisa menghentikannya. Netizen mencaci maki satu demi satu, setelah 3 tahun, apakah perusahaan saya masih akan ada? Menanggapi komentar-komentar di internet ini, seorang blogger V terkenal dengan lebih dari juta pengikut telah merilis video khusus. Surga tidak melahirkan saya sebagai keyboardman, gaya saya seperti malam yang panjang. Halo semuanya, saya keyboardman, Hesifan. Orang yang akan saya bahas hari ini, saya yakin semua orang sudah mengenalnya. Benar, orang ini adalah Tuan Yan. Nama aslinya, Chen Yuan. Di sini, saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi sebenarnya, Yan dan saya selalu bersekolah di sekolah yang sama. Dulu, anak ini tinggal di asrama sebelah saya. Saya pernah menyaksikan dia berkencan dengan gadis tercantik di sekolah. Sungguh momen yang tak terlupakan.
Sekarang kalau dipikir-pikir, memang sudah di luar kendali saya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Tuan Yan dan para wanita di sekitarnya. Bagaimana kabar para wanita ini sekarang? Saya telah menyiapkan dokumen detail untuk dibagikan kepada Anda. Video ini mungkin agak panjang, mohon dengarkan. Mari kita bahas tokoh pertama, Zhao Yuqi. Petik 2. Semua orang pasti mengenal Presiden Big Chat TV saat ini, pendiri Sai Technology, dan ketua di balik layar, serta pemegang saham terbesar grup tersebut. Setahun yang lalu, dia hanyalah seorang mahasiswi junior. Dia diakui oleh sekolah sebagai gadis tercantik kedua di sekolah. Pada saat yang sama, dia juga bekerja sebagai penyiar wanita paruh waktu dan memiliki bakat bermain piano. Ada ratusan ribu penggemar di Posin. Sebelum mengenal Tuan Yan, dia mungkin dianggap sebagai selebriti internet kecil, dengan reputasi yang kurang baik di sekolah. Tetapi sejak mengenal Tuan Yan, hidupnya tampaknya berubah drastis. Tuan Yan tidak hanya membelikan mobil dan rumah mewah untuknya, tetapi juga memberikan hadiah senilai puluhan juta di ruang siaran langsungnya. Zhao Yuqi menjadi terkenal dalam semalam. Tetapi jelas, popularitas selebriti internet terbatas, bahkan jika itu adalah selebriti internet dengan puluhan juta penggemar, popularitasnya akan benar-benar meredup dalam beberapa tahun. Tuan Yan berpandangan jauh, bagaimana mungkin dia gagal melihat ini. Jadi, ia berinvestasi di perusahaan siaran langsung untuk Zhao Yuqi, menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membangun Big Chat TV hingga mencapai levelnya saat ini. Tuan Yan tidak tahu berapa kali ia dengan panik menggesek hadiah di Big Chat TV, menciptakan banyak antusiasme, menyebabkan sensasi di seluruh jaringan, dan menyebabkan jumlah pengguna Big Chat TV meroket. Adapun teknologi Sai, lupakan saja. Inisial nama Chen Yuan dalam pinyin adalah Sai. Untuk membuat ponsel Pangu terkenal, Tuan Yan menghabiskan miliaran hanya untuk iklan. Adapun R&D dan pembangunan pabrik, itu bahkan lebih mahal dan berbasis lahan, dan kesulitan yang dibayarkan tidak cukup untuk orang luar. Penjualan ponsel Pangu tidak bagus pada awalnya, dan pernah menghadapi kerugian besar. Tuan Yan berusaha sekuat tenaga untuk melawan semua pendapat. Ketika semua orang menyerah, hanya Tuan Yan yang bersedia terus meningkatkan investasi. Jika tidak ada Yan Zong yang meningkatkan investasi, ponsel Pangu mungkin telah menjadi sejarah. Saya tidak tahu bagaimana hubungan antara Zhao Yuqi dan Tuan Yan berkembang, tetapi pengabdian Tuan Yan kepada Zhao Yuqi tidak perlu diragukan lagi. Karakter pertama diperkenalkan sementara di sini. Mari kita bahas karakter kedua. Namanya Qin Bingsui. Mungkin banyak orang yang tidak mengenalnya. Dibandingkan dengan Zhao Yuqi, dia lebih kalem. Beberapa netizen mungkin juga mengenalnya. Qin Bingsui pernah berpartisipasi dalam acara Real Actors, tetapi dia tereliminasi tanpa masuk 60 besar. Banyak orang mengira dia hanya seorang aktris pemula. Kesalahan besar. Identitas aslinya adalah wakil direktur global grup teknologi Liu. Dia juga pemegang saham terbesar Liu Technology. Sahamnya lebih banyak daripada wanita kuat nasional Yu Manxing. Kekayaan bersih pribadinya telah melebihi 5.000 miliar koin Huaxia. Dan setahun yang lalu, dia hanyalah seorang lulusan senior biasa yang baru bergabung dengan Liu Technology. Saat itu, Liu Technology hampir bangkrut karena restrukturisasi. Tuan Yanlah yang mengeluarkan dana 1 miliar untuk menyelamatkan pasar, dan tanpa syarat menyumbangkan saham Kap Teknologi kepada Qin Bingsui. Kemudian, Liu Technology mengalami kesulitan keuangan, dan Tuan Yan tanpa ragu berinvestasi lagi. Tanpa Tobaco, di mana aplikasi Kap akan berada hari ini? Bab 956. Gao Xuanyin ketiga. Kurasa tak perlu dijelaskan lebih lanjut, kan? Dulu, seorang artis wanita yang dilanda berita negatif masa depannya hancur. Hanya dengan dukungan Tuan Yan, ia menjadi ratu dari puluhan miliar aktris. Juga mendirikan grup film dan televisinya sendiri. Moon Ling Xuang. Orang kepercayaan nomor 1 Tuan Yan. Setelah penjelasan detail dari He Sifan, semua orang terkejut. Teman-teman kepercayaan yang memiliki hubungan baik dengan Chen Yuan ini semuanya sukses dan terkenal sekarang. Meskipun beberapa orang tidak sesukses yang lain, mereka cukup sukses. Mungkinkah Yan selalu memiliki fisik seorang istri yang makmur? Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Aku baru menyadari sekarang bahwa ada begitu banyak keuntungan menjadi orang kepercayaan Tuan Yan. Tuan Yan memperlakukan semua orang dengan sekuat tenaga, dan dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Tiba-tiba aku menyadari bahwa selama aku bisa menikahi Tuan Yan, aku bisa menerima peringkatmu di urutan 50 atau lebih. Haha, kamu pikir itu cuma omong kosong, Yan selalu jadi dewa pria nasional, kamu mungkin berada di peringkat beberapa juta di belakang. Diperkirakan setiap wanita yang menikahi Tuan Yan akan menjadi musuh publik. Netizen ramai memperbincangkan hal ini. Pria kaya belum tentu populer. Karena dia mungkin tidak selalu menghabiskan uang untukmu. Tapi Tuan Yan seperti ini, tidak hanya kaya, tetapi juga pria yang rela menghabiskan uang untuk para wanita.
Itu benar-benar viral. Video ini langsung meningkatkan kecintaan banyak wanita pada Chen Yuan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk dewa pria papan atas seperti Tuan Yan, mungkin memang tidak ada wanita yang bisa memonopolinya. Dengan perbincangan hangat di internet, kegiatan penerimaan mahasiswa baru pertama sekolah film dan televisi secara alami menjadi fokus nasional. Dengan status Chen Yuan saat ini di industri hiburan, siapapun yang dia inginkan bisa menjadi populer. Sumber daya film dan televisi yang dimilikinya hampir mencapai setengah dari industri hiburan. Perguruan tinggi ini pasti akan menjadi sekolah terbaik untuk mahasiswa seni di masa depan. Pada hari itu, sudah ada antrean panjang para siswa yang mendaftar ke Akademi Film dan Televisi Tianmen. Luar biasa, padat, semuanya perempuan dengan warna kulit yang sama. Tentu saja, ada juga banyak laki-laki tampan. Lagi pula, di mana ada wanita cantik, mereka secara alami akan menarik pria tampan seusia mereka. Banyak anak laki-laki mendaftar ke Akademi Film dan Televisi. Dia tidak harus ingin terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan film dan televisi. Dia mungkin hanya berpikir bahwa ada banyak wanita cantik di sekolah ini, jadi lebih mudah untuk menemukan gadis. Ini jelas merupakan faktor yang sangat penting. Setelah Chen Yuan turun dari pesawat, dia membawa Tina Morgan langsung ke kota baru Duntian. Karena teknik penyamarannya, dia tidak menarik perhatian siapapun. Melihat pemandangan yang ramai di depannya, Chen Yuan merasa agak lega di hatinya. Katakan padaku, jika aku diterima di Akademi Film dan Televisi Tianmen, akankah aku punya kesempatan untuk bersama Tuan Tembakau? Jangan bermimpi, Tuan Yan dikelilingi begitu banyak wanita cantik, bagaimana mungkin dia memikirkanmu? Jika kau bisa tidur dengan rokok sepanjang waktu, kau tidak akan rugi seumur hidup. Seorang gadis imut berusia sekitar 17 atau 18 tahun dengan kacamata berbingkai bulat tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata itu keluar, Chen Yuan hampir jatuh ke tanah. Dia terlihat seperti gadis baik-baik, tapi dia bisa mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Gadis-gadis zaman sekarang terlalu dewasa sebelum waktunya. Dasar pembohong, lihat, bukankah itu Zhang Haotian, Presiden Zhang dari grup Jiangcheng? Dia seorang miliarder. Kudengar Zhang Haotian dulunya hanya seorang kaya raya generasi kedua biasa. Keluarganya memiliki aset miliaran dolar. Dia tidak berbisnis sepanjang hari dan mengajak sekelompok adik laki-lakinya yang mengendarai mobil mewah untuk berpura-pura agresif. Kemudian, dia menjadi adik laki-laki Tuan Yan. Membantu Tuan Yan dalam beberapa kesempatan, langsung dipekerjakan kembali oleh Tuan Yan, dan menjadi pemegang saham grup farmasi Seoul. Sekarang kekayaan bersihnya lebih dari 800 miliar. Dia sudah menjadi salah satu legenda di Seoul. Pengusaha muda yang hebat dan luar biasa. Ada aset miliaran dolar di keluarga. Apakah mereka hanya bisa dianggap sebagai generasi kedua kaya raya biasa sekarang? Apakah kamu salah paham tentang orang biasa? Wow, Tuan Muda Bai juga muncul. Dia tampaknya adalah pemegang saham grup farmasi Seoul, dan dia juga anggota lingkaran generasi kedua terkaya di Seoul. Wow, ada Koenigsegg, Pagani Zonda, Bugatti Veyron, Lamborghini Poison, Julinan, mobil-mobil mewah legendaris ini semuanya muncul, dan mereka semua datang ke Akademi Film dan Televisi Tianmen. Apakah Akademi mendukung Anda? Tunggu sebentar, orang yang keluar dari Rolls-Royce itu sepertinya Tuan Liu Wenze. Dia tokoh di New York Times. Dia terkenal bukan hanya di negara ini, tetapi bahkan di seluruh dunia. Dia benar-benar fenomena. Gao Fushuai, kudengar dia belum menikah, dan bahkan tidak punya pacar, jadi dia tidak bisa dekat dengan Presiden Yan, dan tidak buruk jika dekat dengan Presiden Liu. Di antara kerumunan, seorang wanita cantik dengan penampilan lebih dari 8 poin mendengarkan diskusi para gadis ini. Melihat ekspresi malu dan bahagia mereka, aku tak bisa menahan perasaan campur aduk di hatiku. Du Xiaoyue baru lulus tahun ini. Karena peluang pengembangan yang lebih baik di kota baru Duntian, gajinya juga lebih tinggi. Jadi dia melamar menjadi guru bahasa asing di Akademi Film dan Televisi Tianmen. Gajinya yuan sebulan, termasuk makanan dan tempat tinggal, serta perlakuan yang baik. Dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagus itu hanya dengan keluar dari perkumpulan, itu dianggap sebagai pekerjaan yang relatif bagus. Lagi pula, dia lulusan tahun 1985. Namun, ketika ia melihat Liu Wenze yang glamor, bertabur bintang, dan dikelilingi oleh sekelompok pemimpin sekolah dan pengusaha, ia diundang ke sekolah. Ia tak bisa menahan rasa penyesalannya. Saat itu, Liu Wenze hanyalah anjing penjilat di sampingnya. Ia bahkan sedikit jijik. Hanya kurang dari setahun. Identitas di antara mereka berdua sudah sangat berbeda. Ia adalah Presiden Liu dari Trillion Group, dan ia hanyalah seorang guru magang. Dan generasi kedua kaya yang ada dalam daftarnya saat itu hanya mempermainkannya lalu menyingkirkannya. Jika ia tidak melakukan kesalahan saat itu, ia mungkin sekarang menjadi Nyonya Liu, menikmati kemewahan dan bintang-bintang.
Aku sangat enggan, aku harus mendapatkan Wen Ze kembali. Du Xiaoyue mengambil keputusan. Penghinaan sesaat bukanlah apa-apa, selama bisa ditebus, ia bisa menanggung betapapun besar penghinaannya. Liu Tua, tolong datang ke klub merokok hari ini. Sudah lama aku tidak bertemu Tuan Yan. Aku bahkan tidak sempat mengundang ketua grup untuk makan malam. Benar. Dulu, aku mengendarai Ferrari untuk mendukung Yan Zong. Aku tidak menyangka keadaannya sekarang berbeda. Prestasi Yan Zong di luar jangkauan orang banyak. Kurasa keputusan paling tepat yang pernah kubuat adalah mengikuti jejak Tuan Yan dan berinvestasi di kota film dan televisi Duntian. Dalam waktu kurang dari setahun, aku telah menerima hampir 10 kali lipat keuntungan. Seluruh keluarga telah mendapatkan manfaatnya. Tidak ada lagi yang memperlakukanku seperti sampah, siapa yang tidak menghormati saya sekarang. Saya berbicara lebih lantang. Ya, sebenarnya, setidaknya setengah dari kelompok kami ditinggalkan oleh keluarga. Kami hanya menunggu kematian, berpura-pura agresif di mana-mana, dan kami tidak berharap mencapai apapun. Sekarang akhirnya, tidak ada yang mengatakan kami adalah leluhur generasi kedua. Sebenarnya, aku sangat membenci gelar generasi kedua yang kaya, aku lebih suka orang lain memanggilku Tuan Yang. Mendengar hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa empati. Mengingat kembali saat aku berpura-pura agresif dengan Tuan Yan. Awalnya aku merasa dimanfaatkan. Memikirkannya sekarang, pengalaman seperti itu mungkin akan membekas seumur hidup. Aku mengikuti Yan Zong dan berpura-pura agresif, siapa yang berani tidak menghormatiku. Bab 957. Saat semua orang sedang mengobrol dan tertawa, saya melihat dua wanita cantik mengendarai sedan Mercedes-Benz E300 biasa dan keluar dari mobil. Di Akademi Film dan Televisi tempat semua jenis mobil mewah berkumpul, Mercedes-Benz E300 tentu saja tidak mencolok. Tapi setelah kedua wanita cantik itu keluar dari mobil, semua orang terkejut. Ini Presiden Chu Yumo dan Direktur Su Lele. Apakah mereka luar biasa? Mereka terlihat sangat muda, seharusnya mereka tidak beberapa tahun lebih tua dari kita. Seorang gadis dengan kuncir kuda menoleh dan bertanya. Bukan hanya luar biasa, tapi sangat luar biasa. Direktur Su Lele adalah orang kedua di Yayasan Amal Sai, dan juga pemimpin proyek dari 10 rumah sakit terbaik di Provinsi Hubei. Bahkan Direktur Rumah Sakit Duntian pun harus menghormatinya. Bukankah itu luar biasa? Identitas dan latar belakang Ketua Chu Yumo bahkan lebih luar biasa. Akademi Film dan Televisi Duntian dapat menyetujui pembukaan begitu cepat karena hubungannya. Yayasan Amal Sai telah berinvestasi dalam ratusan proyek kesejahteraan sosial, terutama puluhan miliar dolar telah diinvestasikan dalam perawatan medis, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Begitu kata-kata ini keluar, semua siswa ujian seni tercengang. Bukankah ini menakjubkan? Adikku seumuran dengan mereka, tetapi adikku baru saja lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan dengan gaji 5.000 yuan sebulan, tetapi mereka sudah mencapai puncak kehidupan. Identitas dan latar belakang Chu Yumo sama sekali tidak biasa. Kau telah melewati akhir perjuangan hidupmu sejak lahir, tetapi Su Lele memang merupakan teladan inspiratif. Ia lahir dengan sangat biasa, tetapi ia mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang sama. Itu karena Su Lele dan Tuan Yan berasal dari sekolah yang sama. Tuan Yan diserang oleh netizen saat itu. Su Lele pernah mendukung Tuan Yan, tetapi ia menyadari bahwa selama ia dekat dengan Tuan Yan, tidak ada yang bisa mencelakainya. Jika kau katakan seperti itu, aku menemukan bahwa Tuan Yan benar-benar memiliki fisik yang sangat bagus. Jika aku bisa sesukses itu, aku rela menjadi anjing penjilat Tuan Yan. Kedatangan Su Lele dan Chu Yumo. Seketika, bintang dan bulan pun berdatangan. Hal itu juga membuat para mahasiswa ujian seni Akademi Film dan Televisi Tianmen sangat bersemangat. Kedatangan tokoh-tokoh besar ini satu demi satu tanpa diragukan lagi menunjukkan kekuatan Akademi Film dan Televisi Tianmen yang luar biasa. Namun, ini hanyalah hidangan pembuka. Adegan selanjutnya mengejutkan hampir semua orang. Aku melihat gerbang Akademi Film dan Televisi. Satu demi satu van Alpha berbaris memasuki kampus. Sekilas, ada lebih dari 20 kendaraan. Saat kendaraan-kendaraan itu diparkir di tempat parkir di bawah gedung perkuliahan, saya melihat tokoh-tokoh familiar dari TV, film, dan variety show keluar dari mobil satu persatu. Dia berbaring di rumput, bukankah itu Sang Guanyu? Dia terlihat sangat cantik. Apakah aku pernah melihat Luo Qianwen? Aku sangat menyukainya. Film, Above the Autumn Moon, benar-benar klasik di antara yang klasik. Sayang sekali film itu dilarang. Kudengar Ni Wen Xiuzi benar-benar mata-mata. Saat berita itu tersebar, aku sangat terkejut. Siapa bilang tidak? Tepat ketika semua orang membicarakannya, saya melihat Yang Sichen keluar dari sebuah van. Yang Sichen adalah sutradara hebat Yang Sichen. Dia adalah sutradara papan atas di negara ini. Jika dia bisa dipilih sebagai pemeran utama wanita,
itu hampir berarti masa depannya tak terbatas, dan semua jenis sumber daya akan berlimpah. Itu. Gao Xuanyin, ratu dari puluhan miliar aktris, dia juga ada di sini. Apa mataku kabur? Apakah itu, superstar internasional, Della Hathaway? Benar-benar Della, berbaring di rumput. Banyak sekali bintang, dan pertunjukannya luar biasa. Semua orang terkejut, terpaku. Bagi para siswa ujian seni biasa, tidak ada satupun selebriti yang biasanya terlihat, dan mereka semua berada di level bintang. Misterius, mulia, membuat orang kagum. Sekarang tidak hanya melihat, tetapi juga berkumpul. Seperti yang diharapkan, itu memang sekolah yang dikelola oleh Pak Yan. Ketika saya bersekolah di sini di masa depan, melihat selebriti mungkin akan menjadi hal yang langka, mungkin akan ada selebriti yang berperan sebagai pengganti. Barisan mie itu luar biasa. Demikian pula, mungkin teman-teman sekelas di sekitar saya akan menjadi bintang dan sutradara di masa depan. Memikirkan hal ini, mereka penuh harapan untuk masa depan. Segera, para kandidat ini mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto, mempostingnya di Moments, Weibo, dan media sosial lainnya. Saya bertemu superstar internasional Della hari ini, dan dia berjalan melewati saya, sangat gembira. Seorang gadis baru saja memposting di Moments, dan dengan cepat mendapatkan puluhan like. Berbagai macam komentar pedas pun muncul di bawahnya. Lantai pertama, Dewi ini benar-benar luar biasa, cepat atau lambat, kamu akan menjadi bintang. Lantai kedua, aku benar-benar ingin mendaftar ke sekolah yang sama denganmu. Lantai ketiga, Xiaodu, aku sudah menyukaimu selama 3 tahun di SMA, dan aku akan segera lulus. Meskipun aku tahu kau mungkin tidak menyukaiku, aku akan selalu menyukaimu. Petik 2. Video dan foto-foto ini dengan cepat membangkitkan respons antusias di internet. Ada banyak siswa yang datang ke Akademi Film dan Televisi Tianmen untuk mendaftar ujian. Awalnya mereka mengira bahwa untuk pendaftaran pertama Akademi Film dan Televisi Tianmen, agar dapat merekrut cukup banyak siswa, tingkat kesulitan pendaftaran ujian seharusnya tidak terlalu tinggi. Tetapi kenyataan menghantam mereka dengan keras. Seorang siswa yang lulus ujian di Akademi Film Kekaisaran secara tak terduga ditolak. Tingkat kesulitan pendaftaran di Akademi Film dan Televisi Tianmen di luar imajinasi semua kandidat. 99 dari siswa jurusan seni lulus ujian. Hampir 1 dari 100. Umumnya, siswa yang berani mengikuti ujian seni dianggap dalam kondisi baik. Mungkin kecuali nilai budaya yang sedikit lebih rendah. Baik penampilan, bakat, atau fisik, mereka semua luar biasa. Tetapi meskipun demikian, 99 dari mereka tetap ditolak. Tingkat kesulitan pendaftaran ujian tingkat ini telah melampaui imajinasi mereka. Bahkan lebih sulit daripada Akademi Film Kekaisaran. Segera, seiring waktu, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Yue Lingxuang, Qin Qian, Lin Ziluo, Wang Mengmeng, dan yang lainnya datang satu persatu. Identitas masing-masing dari mereka tidak sederhana. Dan semuanya adalah wanita-wanita cantik papan atas. Orang-orang yang menonton terpesona. Semua orang hanya bisa menghela napas dalam hati, Tuan Yan sungguh beruntung. Ada begitu banyak orang kepercayaan. Jika aku memiliki istri secantik ini, aku akan rela mematahkan tulang rusukku dan membuat sup untuknya. Tapi Tuan Yan sepertinya tidak terlalu peduli. Para dewi ini mengejar-ngejar Tuan Yan. Ya, para dewi papan atas ini, ketika mereka mendengar bahwa Tuan Yan mungkin akan datang ke Akademi Film dan Televisi hari ini, mereka semua berinisiatif datang sendiri. Ini benar-benar perilaku menjilat anjing. Aku sangat iri pada rambut ungu itu. Namun, kurasa situasi ini agak mirip dengan medan perang Sura. Aku tidak tahu apakah Yan bisa mengatasinya. Saudaraku, kamu bahkan tidak punya pacar, apakah kamu perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Suasana berangsur-angsur menjadi sedikit canggung. Bab 958. Ana, sebaiknya aku tidak datang hari ini, situasinya agak rumit. Mengenakan masker dan kacamata hitam, Chen Yuan berkata dengan agak pengecut. Begitu kata-kata itu keluar, Tina Morgan tiba-tiba tampak bingung. Ada sesuatu yang tidak jelas. Senior, apakah situasinya rumit? Seharusnya tidak apa-apa. Aku sudah mengamatinya dengan saksama. Orang-orang yang hadir semuanya orang biasa, dan mereka tidak mengancam. Tina Morgan menatap sekeliling dan memeriksa lagi, dan memang tidak menemukan aura yang kuat. Dengan begitu banyak wanita berkumpul, ini sudah seperti medan Sura Super, bagaimana mungkin tidak mengancam? Chen Yuan memutar matanya. Sepertinya kau sama sekali tidak mengerti perasaan kakak. Tina terkejut selama 2 detik, dan dengan cepat tersadar. Senior, maksudmu orang-orang kepercayaan di sekitarmu, ketika mereka semua berkumpul, apakah suasananya akan menjadi canggung? Ya, aku sudah lama terganggu oleh situasi ini,
dan setiap kali itu terjadi, itu memalukan. Chen Yuan mengangguk dengan murah hati. Bagaimanapun, kau akan menjadi salah satu dari mereka di masa depan. Lebih baik menyadari masalah semacam ini sejak dini. Senior, saya rasa Anda tidak perlu terlalu memikirkan pertanyaan ini. Betapa kuatnya Anda, bagaimana konsep duniawi dapat membatasi orang yang kuat dan berkuasa seperti Anda. Di dunia ini, kebenaran abadi adalah bahwa yang kuat dihormati. Yang kuat dapat memiliki segalanya dan melampaui semua makhluk hidup. Mereka bahkan dapat merumuskan hukum dan standar moral untuk membatasi perilaku orang biasa ini dan mempermudah pengelolaan. Dari zaman kuno hingga sekarang, konsep dunia ini terus berubah, dan standar moral manusia juga terus berubah. Apa yang benar? Apa yang salah? Ini hanyalah konsep yang ada berdasarkan sebagian besar orang. Konsep semacam ini tidak ada sejak awal, tetapi dirumuskan oleh orang lain, dan yang kuat berhak untuk melanggar aturan, atau bahkan menciptakan kembali aturan. Apa yang dikatakan Tina sangat mendalam. Chen Yuan langsung tercerahkan. Ada perasaan tenang yang tak dapat dijelaskan. Dia mungkin sudah memiliki kemampuan untuk merumuskan aturan, tetapi konsepnya yang sudah lama tentang menggantungkan kawat telah membuatnya berpikir bahwa masalah ini salah. Jadi, saat menghadapi medan sura, dia kurang percaya diri. Setelah Tina mengatakan itu, rasanya seperti belenggu tak terlihat telah terangkat. Ternyata medan sura tidak menakutkan. Apa yang Anda katakan masuk akal, terima kasih. Mulai sekarang, jangan panggil aku senior. Di depan semua orang, panggil saja aku bos. Kau sekarang asistenku, Ana. Lebih tepat panggil aku bos. Baik, bos. Tina Morgan mengangguk hormat. Detik berikutnya, Chen Yuan melepas kacamata hitam dan maskernya, lalu berjalan menuju kerumunan. Terbaring di rumput, itu Yan Zongda. Yan Zongda datang. Kau sangat tampan, Tuan Yan benar-benar tampan, aku mencintaimu Chen Yuan. Ah, dewa pria telah muncul. Kurang dari 5 detik kemudian Chen Yuan muncul. Hampir semua gadis peserta ujian seni di antara penonton berteriak. Suaranya memekakkan telinga. Teriakan beruntun. Suasana tiba-tiba menjadi sangat heboh. Beberapa gadis bahkan langsung menangis. Hanya karena melihat Chen Yuan, mereka menangis bahagia. Yang lebih menakutkan adalah setelah mendengar berita kedatangan Tuan Yan, ratusan ribu wartawan tiba-tiba membanjiri sekolah, dan lebih dari 10.000 wisatawan berbondong-bondong ke sekolah. Suasana sempat menjadi kacau. Kakak Chen Yuan, wow, sudah lama aku tidak melihatmu, apa kau sudah melupakan Luo Luo? Kenapa? Luo Luoku sangat imut, apa kau rajin sekolah? Dia sangat patuh, dia belajar giat setiap hari, kata Linzi Luo dengan imut. Kakak Chen Yuan gelombang, kakak Chen Yuan gelombang. Bos gelombang. Semua orang berlari menghampiri Chen Yuan untuk menyapa. Chen Yuan membalas sapaan mereka satu persatu. Butuh setengah jam hanya untuk menyapa. Kak Chen, setelah upacara pembukaan sekolah, bos ingin mentraktirmu makan. Zhang Haotian bahkan bertanya apakah kau punya waktu. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kau tidak bisa selalu melupakan saudara-saudaramu hanya untuk merayu perempuan. Liu Wenze berlari ke Chen Yuan dan berbisik. Chen Yuan merasa apa yang dikatakan Liu Wenze agak masuk akal. Meskipun memang sifat manusia untuk menghargai seks dan meremehkan teman. Tapi kau tidak bisa selalu menghargai seks di atas teman. Kalau begitu, aku akan menelepon kepala pelayan Emmy dan memintanya untuk bersiap. Aku akan mengundang semua orang ke Villa Megaku untuk makan malam nanti. Baiklah, mari kita bicarakan. Liu Wenze mengangguk. Tempat di Villa Chen cukup besar, bahkan jika menampung ribuan orang untuk makan malam, tidak akan terasa sesak. Chen Yuan adalah rektor kehormatan Akademi Film dan Televisi Tianmen. Kali ini, kejadian itu dengan cepat menimbulkan sensasi di internet. Banyak netizen, karena status kepemimpinannya di sekolah, mulai bercanda memanggilnya Kepala Sekolah Chen. Ada juga banyak netizen yang merasa bahwa Chen Yuan memulai Akademi Film dan Televisi dengan niat buruk. Sangat mungkin dia akan memanfaatkan kemudahan menjalankan Akademi Film dan Televisi untuk merekrut para wanita cantik. Tidak diketahui apakah itu untuk membina artis dan bintang, atau untuk penggunaan pribadi. Sekitar pukul 6 sore, sebuah iring-iringan besar memasuki kediaman Chen. Saat mobil Chen Yuan memasuki kediaman, di kedalaman kediaman, tiba-tiba terdengar raungan harimau yang mengguncang langit. Raungan. Suara siulan yang menakutkan itu mengguncang dunia. Bahkan batu-batu di tanah tampak bergetar di bawah raungan itu. Semua orang langsung pucat. Bahkan Tina Morgan mengerutkan kening. Bos, tidak apa-apa, itu pasti kucingku. Setelah suara Chen Yuan terdengar, tiba-tiba, seekor harimau raksasa berbulu putih salju menyerbu dari arah kebun binatang. Ia berlari secepat angin dan secepat kilat. Harimau raksasa ini panjangnya lebih dari 1,8 meter, belum termasuk ekornya, dan tingginya saat berjalan dengan keempat kakinya mencapai meter.
Apakah ini anak kucing? Seberapa besar anak kucingmu? Ukuran harimau ini jelas lebih besar dari ukuran harimau Siberia dewasa. Kakek Chen, ini. Liu Wenze tergagap-gagap, hampir membuat semua orang ketakutan. Kakinya gemetar. Begitu juga yang lain. Tidak apa-apa, ia tidak akan menggigit. Chen Yuan keluar dari mobil, berjalan mendekat ke harimau itu, dan mengelus kepalanya. Menghadapi sentuhan Chen Yuan, harimau raksasa ini bersikap sangat ramah dan penurut. Seperti anak kucing. Jinak dan patuh. Kelihatannya lucu. Tapi dilihat dari ukurannya, tidak pasti siapa yang lebih lucu. Benar saja, ini anak harimau Siberia yang kupelihara. Baru beberapa bulan, dan sudah tumbuh sebesar ini. Ukuranmu sudah besar saat belum dewasa, seberapa besar lagi nanti saat kamu dewasa. Bos, nafsu makan Xiao Bai semakin besar akhir-akhir ini, dan dia hampir makan seekor sapi setiap hari. Kebun binatang tidak bisa menampungnya, tapi dia sangat pintar dan tidak menggigit. Emi berlari mendekat dan menjelaskan. Hewan peliharaan tuan rumah. Hewan bintang 1. Ras. Harimau. Kekuatan tempur saat ini, 2000 poin. Loyalitas, 60. Bab 959. Kekuatannya meningkat begitu pesat dibandingkan saat ia masih kecil. Baru beberapa bulan, dan hanya dengan makan, bisa mencapai level ini. Tidak masalah apakah itu manusia atau hewan. Semuanya dimulai dari mainan. Tingkatkan bakatmu di masa kanak-kanak, dan masa depanmu akan tak terbatas saat dewasa. Fondasi yang dibangun saat masih muda tidak kuat, dan pertumbuhan masa depanmu juga terbatas. Faktor bawaan ini memang sangat penting. Jenis harimau apa ini, dan bisa tumbuh sebesar ini? Terlalu menakutkan. Apakah ini harimau Siberia? Ini jelas bukan harimau Siberia. Harimau Siberia terbesar yang pernah kulihat tidak sebesar ini. Dan bagaimana mungkin harimau Siberia memiliki bulu seputih salju? Ini pasti harimau putih legendaris. Tuan Zhang, saya curiga Anda yang menentukan, tetapi saya tidak punya bukti. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tuan Yan, saya telah melihat banyak orang kaya memelihara anjing Mastiff Tibet, tetapi saya belum pernah melihat siapapun memelihara harimau. Semua orang berbicara dan menunjuk. Melihat Chen Yuan menunggangi harimau besar itu selalu sangat jinak dan patuh. Ia benar-benar tidak menggigit. Rasa takut di hati mereka telah berkurang banyak. Namun tidak seperti yang lain. Ketika Tina Morgan melihat harimau besar itu, dia terkejut. Bahkan jiwanya pun gemetar. Ini sebenarnya binatang spiritual legendaris. Dan kekuatannya seharusnya sudah mencapai tingkat kelima, bahkan jika dibandingkan denganku, ia tidak jauh lebih rendah. Bagaimana mungkin? Makhluk seperti binatang spiritual, bukankah sudah punah? Senior layak disebut sebagai kekuatan tingkat ke-10, dan hewan peliharaan yang dia pelihara semuanya adalah binatang spiritual, sungguh luar biasa. Tina Morgan. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Melihat postur Chen Yuan yang agung dan heroik menunggangi binatang spiritual tingkat kelima, Tina semakin merasa kagum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kekaguman di hatinya. Kakak Chen Yuan, aku juga ingin menunggangi harimau besar, bisakah kau membiarkanku menungganginya? Lin Ziluo berlari mendekat sambil melompat-lompat. Aku sama sekali tidak panik saat melihat harimau besar. Lagi pula, orang yang tidak tahu apa-apa justru tidak takut. Ayo, naik. Chen Yuan mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke punggung harimau. Raungan. Xiao Bai meraung seperti harimau, seolah-olah mengungkapkan ketidakpuasannya. Lari ke atas, nanti aku akan memberimu 2 sapi gemuk. Aduh. Begitu mendengar 2 sapi gemuk sedang makan, harimau putih besar itu berlari dengan gembira, hampir meneteskan air liur di lantai. Ia makan seekor sapi setiap hari. Jumlah makanan yang luar biasa itu, orang biasa pasti tidak mampu membelinya. Untungnya, Chen Yuan kaya dan berkuasa. Cepat sekali, harimau besar itu berlari terlalu cepat. Ah! Lin Ziluo berteriak kegirangan. Gadis-gadis lain yang menonton merasa iri. Sayang sekali mereka tidak seberani Lin Ziluo. Meskipun mereka tahu bahwa harimau tidak menggigit manusia, hanya sedikit orang yang berani menaiki punggung harimau. Semuanya, silakan masuk dulu. Makanan ringan dan minuman sudah disiapkan di ruang tamu. Jamuan akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Emi, kepala pelayan, mulai menyambut para tamu. Ada banyak tamu dan teman di sini kali ini. Selain Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Yue Lingsuang, Qin Qian, Lin Ziluo, Wang Mengmeng, Chu Yumo, Su Lele, Gao Xuanyin, Dela Hatawai, Jiang Manying, Del. Ada juga Liu Wenze, Zhang Haotian, Bai Qilin, Xiao Ruohan, dan anggota generasi kedua lainnya di Seoul. Selain itu, ada eksekutif senior dari Feidun Capital, eksekutif senior dari Big Chat TV,
eksekutif senior dari Film and Television Group, eksekutif senior dari Sai Technology, eksekutif senior dari Mengmeng Shopping, eksekutif senior dari Seoul Pharmaceutical Group, Dell. Hal yang paling membingungkan adalah beberapa tamu yang mengaku sebagai teman sekelas lama Chen Yuan juga datang dengan penuh kekaguman. Beberapa mengatakan mereka adalah teman kuliah Chen Yuan, teman SMA, teman SMP, dan teman SD. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seorang teman dekat mengatakan bahwa dia dan Chen Yuan adalah teman sekelas di kelas atas taman kanak-kanak. Bahkan menunjukkan foto lama sebagai bukti. Ini juga cukup aneh. Selain itu, ada berbagai kerabat jauh. Sepupu kedua bibiku. Keponakan dari keponakan paman ketiga. Chen Yuan bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak kerabat dan teman. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Kakak Chen Yuan, Luo Luo sangat menyukaimu, Luo Luo benar-benar sangat menyukaimu, ketika kau tidak ada, Luo Luo merindukanmu setiap hari. Merasa dipeluk erat dalam pelukan Chen Yuan, dia berlarian dengan liar. Lin Ziluo tiba-tiba merasa sangat bahagia. Pelukan kakak Chen Yuan selalu begitu hangat, erat, dan menenangkan. Dia adalah kakak terbaik. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Yuan tidak menolaknya, dan tidak menyembunyikan keintiman di antara mereka. Bahkan jika ada pesaing lain yang hadir, kakak Chen Yuan juga sangat menyayanginya. Dengan ketenaran dan status Tuan Yan saat ini, langkah ini pasti memberinya banyak tekanan. Mungkin akan ada skandal lain besok. Tapi Chen Yuan tetap tidak ragu-ragu terhadapnya. Kakak Chen Yuan, selama kau masih menyukai Luo Luo, Luo Luo bisa memberikan segalanya untukmu. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding! Lin Ziluo, si penjilat anjing, telah menembus 100 poin tingkat kesukaan. Ding! Ditemukan bahwa di antara para host yang menjilat anjing, lahirlah seekor anjing penjilat dengan nilai sempurna, memberikan semua atribut plus 10. Poin penguatan hadiah plus 50. Nama, Chen Yuan. Sisa hidup, 180 tahun. Kekebalan api, 60 di atas 100 poin. Anda dapat mengabaikan kerusakan api dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan api. Poin penguatan tersisa, 135. Agak tidak terduga. Tanpa diduga, saat ini, Lin Ziluo benar-benar mendapatkan nilai sempurna. Tingkat kesukaannya telah meningkat menjadi 99 poin, yang sudah lama sekali. Akhir-akhir ini, Chen Yuan sibuk di mana-mana, dan dia tidak punya energi untuk menemaninya. Tidak menyangka gerakan kecil barusan bisa mendapatkan nilai sempurna. Mungkin Chen Yuan sendiri tidak menyadarinya. Tindakan halusnya barusan, kepada Lin Ziluo, adalah sebuah kebaikan yang unik. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Akhir-akhir ini, meskipun Chen Yuan belum pernah bersamanya, saham aset yang diberikannya kepada Lin Ziluo telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan dari waktu ke waktu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa gadis loli yang belum genap berusia 19 tahun ini memiliki kekayaan bersih mendekati 2 triliun yuan. Hanya karena dia memiliki persen saham Feidun Capital. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi sekaya ini. Yang lebih menyentuh adalah kata saudari Yue. Feidun Capital tidak berkembang dan tumbuh dengan sendirinya. Faktanya, perusahaan ini telah mengalami banyak suntikan modal di tengah jalan. Modal yang diinvestasikan oleh Chen Yuan di periode selanjutnya sudah tak terhitung jumlahnya. Namun, berapapun suntikan modal yang diberikan, sahamnya tidak pernah terdilusi. Nilainya tetap dipertahankan pada 10%. Uang ini hampir setara dengan diberikan kepadanya oleh Chen Yuan. Bab 960. Rumah besar ini benar-benar besar, kenapa lebih besar dari komunitas kita? Kali ini aku benar-benar banyak belajar. Ada jet pribadi, bioskop pribadi, lapangan golf pribadi, taman pribadi, danau pribadi, kebun anggur pribadi, kebun binatang pribadi, lapangan basket pribadi, dan banyak fasilitas serta peralatan lain yang tidak bisa kusebutkan. Aku takut aku tidak akan mampu membeli rumah sebesar itu dalam 1 tahun. Awalnya, kupikir aku tinggal di villa besar seluas meter persegi, yang sudah sangat mengesankan, tetapi sekarang dibandingkan dengan rumah Tuan Yan, itu hanya seperti pondok beratap jerami. Tuan Yan benar-benar tidak manusiawi. Sekaya Tuan Yan, hanya rasa iri yang bisa dirasakan. Mereka bahkan tidak berani merasa cemburu. Karena rasa iri berasal dari ketidakmauan, dan mereka merasa bahwa mereka juga bisa memiliki hal-hal ini. Atau bisa dicapai di masa depan. Tetapi level Tuan Yan sudah melampaui batas rasa iri mereka. Sama seperti kalian tidak iri pada Bill Gates, mengapa kalian bisa menjadi orang terkaya di dunia? Pesta dimulai. Chen Yuan dan sekelompok teman-teman lamanya mulai bertukar sapa. Mengenang masa muda bersama. Di usia muda, mereka sudah mulai bernostalgia tentang masa lalu. Dan bingung tentang masa depan. Melihat teman-teman sekelasnya, mereka sudah tinggal di rumah besar seluas ratusan ribu meter persegi, tetapi mereka bahkan tidak memiliki rumah biasa.
Mungkin mereka harus mengumpulkan seluruh tabungan orang tua untuk uang muka. Di masa depan, mereka akan menanggung cicilan rumah selama 30 tahun dan menabung lebih dari selusin atau 20 mas kawin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan satu orang, dan mungkin mereka tidak akan memiliki istri yang sangat mereka sukai. Inilah mungkin kehidupan orang biasa. Berlari di bawah matahari terbenam adalah masa muda kita yang pada akhirnya akan berlalu. Chen Yuan dapat merasakannya dengan jelas. Aku dan teman-teman sekelas di sekitarku sudah agak tidak pada tempatnya. Semua orang memperlakukannya dengan sangat sopan, bahkan sedikit hormat, dengan sedikit sanjungan. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang langsung mendatanginya untuk meminta pekerjaan. Gajinya tidak mungkin buruk, dan posisinya tidak mungkin rendah. Jika Anda tidak mengaturnya, sepertinya Anda tidak cukup loyal. Masalahnya adalah, apakah saya tidak mengenal Anda? Mereka benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Chen Yuan, tetapi sekarang tidak ada yang buruk dalam hal itu. Ayo, Tuan Yan, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya Zhang San dari kelompok generasi kedua di Seoul. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Yan atas bimbingannya, dan keluarga saya sekarang makmur. Sama-sama, kakak. Asapnya tebal sekali, aku juga ingin mengajakmu bersulang. Zhang Haotian berjalan mendekat. Kakek Chen, aku ingin mengajakmu bersulang. Sebenarnya, aku tahu kemampuanku. Tanpa bantuanmu, mungkin setelah lulus nanti, aku hanya akan menjadi pekerja biasa. Aku akan menghadapi tekanan pekerjaan seperti mahasiswa lain, bahkan dianggap sebagai ban cadangan anjing yang menjilat anjing, mereka bahkan tidak akan memandangku. Kau telah mengubah arah hidupku. Sebagai seorang kakak, aku tidak mengucapkan terima kasih, tetapi aku akan selalu mengingatnya di hatiku. Liu Wenze mengambil segelas anggur putih dan meneguknya dengan cepat. Jangan kita bicarakan ini di antara kita, kau membantuku saat aku berada di masa-masa sulit. Chen Yuan juga menyesap anggur putih. Minum gelas demi gelas anggur. Chen Yuan menghadapi pertarungan bersulang yang sengit. Dia bersulang dengan lebih dari 200 orang sendirian. Itu pun tidak membuatnya menyerah sedikit pun. Beberapa bersulang sendirian, dan beberapa untuk diminum bersama. Mari kita minum bersama. Meng, tunggu sebentar dan atur lebih banyak orang untuk bersulang untuk Chen Yuan, dia pasti mabuk hari ini. Zhao Yuqi berbisik kepada Qian Meng. Ah, Kiki, apakah kau tidak mau? Benar, selama periode waktu ini, aku sangat sibuk dengan urusan perusahaan sehingga aku mengabaikan bunga dan tanaman di sekitar Chen Yuan. Semuanya sangat bagus. Jika aku tidak mengambil inisiatif, kakak Chen Yuan mungkin benar-benar akan meninggalkanku dan aku semakin menjauh. Zhao Yuqi berkata dengan tatapan tegas. Tampaknya keputusan telah dibuat. Baiklah, Kiki, aku akan mengaturnya sekarang. Qian Meng menundukkan kepalanya, tanpa alasan yang jelas merasa sedih. Di bawah sorakan orang banyak, Chen Yuan merasa semakin banyak orang yang bersulang untuknya. Setelah 2 jam berturut-turut, dia telah minum lebih dari 50 gelas Feitian Maotai. Orang biasa takut akan jatuh setelah 2 gelas. Chen Yuan bersikeras minum lebih dari 50 gelas sebelum dia merasa sedikit pusing. Minum 5 atau 6 botol lagi, seharusnya tidak masalah besar. Minum dulu, aku mau ke kamar mandi. Kakak Chen Yuan, apa kau baik-baik saja? Apakah kau pusing setelah minum sebanyak ini? Zhao Yuqi segera menghampirinya dan menopang lengan Chen Yuan. Aku sedikit pusing, aku benar-benar minum terlalu banyak. Kalau begitu, biar ku bantu kau pulang untuk beristirahat, dan sekalian buatkan kau secangkir teh penghilang mabuk. Bagus. Chen Yuan mengangguk dengan wajah mabuk. Malam itu, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Kilat dan guntur menyambar langit malam. Sekelompok gadis mencari Chen Yuan di mana-mana, tetapi pria itu tiba-tiba menghilang. Bahkan tidak menjawab telepon. Kakak Chen Yuan pasti baik-baik saja, dia minum terlalu banyak, aku sangat khawatir padanya. Lin Ziluo khawatir. Bos dalam keadaan sehat, jadi dia pasti baik-baik saja. Sudah larut malam, semua orang harus tidur lebih awal, dan aku akan menyiapkan kamar untuk kalian, kata pengurus rumah tangga Emi. Tadi, sepertinya aku melihat Tuan Zhao membantu bos yang mabuk itu pergi. Zhao Yuqi. Apa yang ingin dia lakukan? Lin Ziluo menghentakkan kakinya dengan marah. Awalnya, dia juga ingin memanfaatkan kemabukan Chen Yuan dan menjemputnya. Siapa sangka wanita lain mendahuluinya. Apakah semua gadis zaman sekarang begitu proaktif? Sungguh tidak tahu malu. Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Chu Yumo, Su Lele, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Pukul 12 malam. Semua tamu sudah pergi. Suasana di rumah besar yang tadinya ramai kembali tenang. Saat itu juga waktu Amerika, pukul 12 siang. Banyak netizen sama sekali tidak tertidur. Masih bosan dengan suara-suara aneh, gerakan tangan yang lambat, ikan mas, dan perangkat lunak video lainnya.
Tiba-tiba, sebuah laporan dari perusahaan bioteknologi Amerika diterbitkan di situs web internasional. Sensasi instan di seluruh dunia. Netizen di seluruh dunia gempar. Menurut laporan New York Times, perusahaan bioteknologi KL telah mengembangkan serum prajurit super, yang disebut sebagai reagen injeksi SS. Selama serum prajurit super SS diaplikasikan, gen manusia akan berevolusi. Anda tidak hanya dapat memperoleh kemampuan luar biasa, tetapi umur Anda juga dapat meningkat hingga lebih dari 200 tahun. Tentara di militer AS dapat secara sukarela mengajukan suntikan serum prajurit super untuk menjadi manusia super yang telah direformasi. Pada saat yang sama, perusahaan KL menyatakan bahwa efek samping reagen SS sangat kecil, dan tingkat keberhasilan transformasinya setinggi 90,00%. Kemunculan serum prajurit super jelas merupakan penemuan terbesar abad ke-21. Cukup untuk membawa seluruh masyarakat manusia menuju peradaban yang lebih tinggi. Bersamaan dengan laporan ini diterbitkan, perusahaan KL juga secara khusus merekam pertunjukan solo para petarung super. Tanpa efek khusus apapun, semuanya direkam di tempat. Performa fisik petarung super itu mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, banyak sekali netizen yang heboh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.